Oke, Pak Dwi, silakan Pak untuk dilanjutkan ke Oke, eh, briefingnya. langsung ini mengenai Inggris ya. Jangan lupa kemarin juga kita sebetulnya punya data lain selain non farm payroll. Ini mengenai Inggris. Performa yang cukup positif sebetulnya terlihat beberapa bulan di Inggris. Namun pada pengumuman kemarin pada data trade balance yang terjadi jam 15.30 di pound sterling, United Kingdom melaporkan bahwa trade balance mengalami penurunan dari minus 8,3 billion ke minus 9,6 billion. Nah, ini dia yang saya lingkari dengan berwarna merah. Performa yang terjadi sebetulnya semakin lama untuk trend balance ini adalah semakin menurun. Kontribusi terhadap penurunan ini termasuk ya trade balance terhadap ekonomi Eropa, European Union dan non European Union. Di sini terlihat sudah beberapa kali dimulai bulan April 2013, Februari antar ya April to April sendiri dari minus 5,0 itu ternyata bertambah menjadi minus 5,8 ya, minus 5,0 itu bertambah penurunan untuk transaksi trade balance untuk Inggris ke European Union sendiri berkurang sebesar minus 8 persen ya. Kemudian kita melihat di sini penurunan yang sebesar minus 9,6 saat ini merupakan rekor terendah dari tahunan maupun dari tahun 2014 ini. Kemudian juga dari data-data servis ternyata juga turun dari bulan Maret ke 7,1%, 7,1 billion pound sterling dari 7,2 billion pound sterling. Kemudian juga terlihat penurunan yang besar dan penurunan cukup lumayan sebesar minus 2,5 dolar billion dari minus 1,1 dolar billion. Jadi sebetulnya trade balance yang terjadi di pound sterling semakin lama semakin menurun, tapi ini sebetulnya tidak mencerminkan situasi yang semakin negatif dikarenakan transaksi yang dilakukan oleh secara keseluruhan ini harus kita cermati dari data-data fundamental yang lainnya. Memang kalau dari trade balance sendiri dalam keadaan negatif, namun kita harus melihat data-data yang lainnya cukup positif. Jadi harus dengan bantuan data lainnya untuk melihat performa dari pergerakan dari pound sendiri. Kemudian kita melihat selanjutnya kembali ke data-data utama terhadap Amerika Serikat. Kemarin diumumkan negatif sebesar 217.000 tenaga kerja bertambahnya dari bulan lalu 282.000. Jadi sedikit menurun ya, menurun 282.000 menjadi 217. Bahkan forecast sebetulnya masih di bawah level saat ini sebesar 2014, 214.000. Namun begitu kita melihat pertambahan tenaga kerja masih berada di angka 200.000 tenaga kerja di non-farm payroll. Dalam arti kata, pertumbuhan tenaga kerja masih dianggap cukup membantu terhadap performa perekonomian United States Amerika Serikat. Namun kita melihat penurunan tetap saja terjadi. Toleransi masih diperkenankan untuk tetap Fed mengambil langkah optimis tetap terhadap stimulus pengurangan stimulus. Kemudian apabila kita melihat ke manufacturing payroll pengumuman yang kemarin juga terlihat terjadi kenaikan ke angka 10.000 ya, dari 10.000 dari 4.000 dua bulan berturut-turut, bahkan pada hari Jumat kemarin diumumkan sebesar 10.000. Ini artinya apa? Artinya bahwa tetap terjadi kenaikan di bidang manufacturing, hanya di bidang manufacturing, kemudian dari bidang jasa-jasa yang menurun. Jadi penyerapan tenaga kerja manufacturing ini juga memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap tingkat
pendapatan sebetulnya dari Amerika Serikat. Kemudian unemployment rate yang dibacakan, yang diumumkan juga stabil di angka 6,3% dari 6,4% forecast. Forecast cukup pesimis, namun yang terjadi juga cukup positif. Kesimpulan yang didapat dari tingkat tenaga kerja ini yaitu masih dalam taraf toleransi, meskipun terjadi penurunan di angka 217.000 di non-farm payroll. Kemudian selanjutnya di pendapatan per jam juga terjadi kenaikan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 0,21 ya, 0,21% dari 0%. Jadi ada peningkatan sisi pendapatan per wilayah maupun dari secara agregat, yaitu sebesar 0,21%. Diharapkan juga daya beli masyarakat Amerika Serikat cukup membantu program pengurangan stimulus lanjutan yang akan dipotong setiap bulannya sebesar 10.000 US dollar. Jadi dari data-data Amerika Serikat terlihat kemarin dalam keadaan positif. Kemudian pergerakan harga yang terjadi, kita melihat setelah penutupan ya, euro dolar terbaca penurunan sebesar 0,12% di Eropa terhadap USD, kemudian pound sterling terhadap USD terjadi penurunan sebesar minus 0,11%. Selanjutnya Australia dolar terhadap USD juga penurunan sebesar 0,07%. Penurunan terbaca di major sangat besar adalah pergerakan di euro terhadap USD. Hal ini juga dibantu terhadap berita-berita dari Eropa kemarin 2 minggu lalu. Kemudian juga peningkatan di pergerakan dolar kemarin juga terlihat, sehingga euro terhadap USD masih dalam keadaan tertekan. Kemudian selanjutnya di indirect currency yang terbaca di sini positif adalah di dolar terhadap Swiss sebesar 0,25% positif pada saat penutupan pers yang terjadi pada hari Jumat kemarin. Selanjutnya ditempati oleh dolar terhadap Jepang 0,07% positif, kemudian dolar terhadap Kanada sebesar 0,06%. Kemudian data pada hari kemarin, pada hari libur kita setelah keluar China balance of trade yang terbaca cukup positif, sebetulnya di atas rata-rata, di atas 184 million ya, 184 dari 77,06, 184,53. Kemudian rekor yang terjadi berada di atas rekor bulan Juli 2013, yaitu di atas 200, yaitu 359,2. Apabila kita melihat dari balance of trade ini dari China, ini positif, dalam keadaan positif, ini memberikan dampak yang cukup positif juga di Shanghai Composite Index di China. Ini sedikit banyak mempengaruhi pergerakan dari Hang Seng. Namun apabila kita melihat dari ekspor dan impor ya, ekspor dan impor juga, ekspor melebihi dari bulan lalu, yaitu dari 1954 dari 1185,41 secara gradual itu meningkat dari bulan Februari. Ekspor lebih tinggi daripada impor, sementara impor sendiri masih berada di 1595, bahkan lebih turun daripada bulan lalu 1788. Hubungannya dengan Hang Seng seperti apa? Memang dari China sebetulnya tidak ada hubungan tidak ada hubungan secara fundamental, namun sedikit banyak mempengaruhi pergerakan dari Hang Seng. Kalau kita short pergerakan dari Hang Seng maupun di Shanghai Composite Index sendiri, pergerakan tidak serta merta mempengaruhi setiap terjadi penurunan di Shanghai Composite Index, terjadi penurunan di Hang Seng Index. Namun masih kita melihat sedikit ada hubungannya apabila dia naik secara medium maupun long term. Grafik menunjukkan terjadinya persamaan. Namun pada saat-saat tertentu juga kedua indeks ini tidak
terpengaruh dengan korelasi positif, bahkan terjadi negatif. Secara global, apabila kita melihat dari time frame yang lebih besar lagi, terjadi korelasi positif sebetulnya dari Shanghai Composite Index maupun dari Hang Seng Index. Namun kalau kita transaksi secara short term itu tidak langsung mempengaruhi langsung terhadap harga, manakala Shanghai Composite turun, pada saat itu juga belum tentu Hang Seng juga turun. Jadi ini adalah tampilan secara medium maupun long term. Terlihat di sini angka yang terjadi peningkatan dari pergerakan Hang Seng masih berada di atas Shanghai Composite Index, yaitu 48,1%, sementara di Shanghai hanya kisaran ke 30,6%. Demikian Kak Iksan, sekedar informasi yang terjadi untuk hari Jumat kemarin maupun minggu lalu ya. Iya, oke, Pak Dir, terima kasih. Kalau dilihat dari pergerakan kemarin ya, dari currency, kalau dilihat dari datanya sendiri, untuk Inggris dari data dari trade balance-nya kurang bagus. Terus kemudian cuman dari dampaknya sendiri bahwa dari ada sisinya itu dari sisi dari Eropanya, di mana Eropa di sini dari ECB itu menolak untuk menutup peluang quantitative easing pada hari Kamis dan akan melakukan suku bunga negatif untuk uang berlebih. Apakah dampak ini menjadi cross untuk ke mata uang pound sterling sehingga pound sterlingnya lebih baik, Pak Dwi? Bagaimana tanggapan Bapak untuk hal tersebut? Bisa jadi karena fundamental pound sterling dalam keadaan positif, beberapa data tentang retail maupun manufacturing Inggris juga positif. Pada saat minggu yang sama itu kebijakan terhadap Eropa juga dilaksanakan. Bisa jadi tertekan. Kalau kita melihat dari kedua pairs ini, kita melihat nanti secara seksama di Euro pound sterling. Euro pound sterling juga terlihat negatif. Namun pada saat ini terlihat pada satu hari hari Jumat kemarin, kalau kita melihat Eropa terhadap seluruh basket ternyata sangat bervariasi pergerakan, sangat bervariasi. Euro terhadap Australia, Euro terhadap pound sterling, Euro terhadap Swiss maupun Euro terhadap Kanada itu tidak seragam. Jadi dalam arti kata Euro untuk saat ini hanya sedikit tertekan di pound sterling, namun tidak tertekan di Kanada maupun Australia. Jadi sangat bervariasi. Jadi kalau kita perkirakan bahwa Euro untuk sementara waktu dari basketnya mengalami stagnasi sementara, Pak. Oke, tadi lebih menarik ya apabila nanti kita bahas lagi mungkin lebih lanjut lagi ke dari sisi teknikalnya ya Pak, biar lebih terlihat jelas. Bisa dilanjut Pak. Oke. Langsung terhadap dolar kita melihat 2 hari yang lalu kita melihat terjadi outside bar di dolar index daily. Saya tandai dengan ini angka 81.019 dengan harga low yang terjadi pada tanggal 5 Juni kemarin di angka 80.35. Pergerakan 2 hari setelah terjadi outside bar direspon masih berada di angka di bawah itu, range yang berada di situ. Sementara kita melihat range yang cukup besar yaitu 709 poin yang terjadi di dollar index dengan chart daily cukup besar. Namun apabila kita melihat dari pergerakan data ini masih ada kemungkinan juga terjadi breakout di 80.322. Kemudian apabila kita kecilkan time frame, ternyata koreksi yang terbaca di 4 jam telah terjadi. Kemudian respon untuk harga saat ini secara 4 jam ini mengarah kepada penurunan. Ya, mengarah kepada penurunan. Terlihat dari mana? Dari pergerakan dari candlestick maupun dari wave yang terbaca itu terjadi penurunan ke angka kita melihat dari sini yaitu angka 80.323. Kemudian juga dari derajat moving average yang terjadi juga di bawah 90 derajat. Ini menandakan tren yang terjadi sepertinya akan terjadi penurunan.
Kemudian juga direspon dengan harga pada tanggal 6 Juni kemarin jam 16 waktu Monex Trader itu menyentuh moving average, kemudian drop lagi, indikasi untuk penurunan akan terus berlanjut ke harga low yaitu 80.323. Apabila kita mempergunakan teknik multiple time frame dengan time frame yang sama, kita lihat di sini juga sama, terjadi koreksi sedikit koreksi ya, tapi masih berada di angka tengah antara wave yang terjadi pada hari Jumat kemarin, yaitu di angka tertinggi 80.53 hingga angka terendah di 80.24. Kemudian kita melihat dari counseling sendiri, ya performa counseling cukup positif, kemarin sempat breakout ya, sempat breakout ke angka hari Kamis kemarin, pergerakan hari Kamis di 1.68241. Kemudian terjadi breakout yang merespon terhadap resistance persis di resistance yang terjadi di daily, yaitu di 1.68474. Ya, kemudian dia drop kembali, time frame yang lebih kecil lagi, multiple time frame system kita pergunakan di sini. Ya, persis berada di maksimum zigzag, kemudian direspon dengan terjadinya penurunan harga di candle keempat candle untuk hari ini. Ya, candle 4 jam untuk hari ini. Kemudian apabila kita melihat dari tren yang terjadi di sini, ya terjadi di sini, pasar masih akan berusaha untuk menembus dari resisten ke kisaran 1.68432. Kemudian 1 jam untuk time frame yang lebih kecil lagi, kita melihat ini ya sedikit tidak beraturan di sini, transaksi untuk chart 1 jam terlihat manakala harga berada di atas, swing yang terjadi juga beberapa kali swing yang rata-rata terjadi 2 kali swing, 1 sampai 2 swing terhadap 1 jam. Kemudian kemarin juga terjadi 1 kali atau 2 swing yang terjadi di counseling. Saat ini counseling masih berada dengan range yang sempit ya, di 83 pips pada pembukaan hingga saat ini. Kemudian yang terjadi saat ini masih belum menunjukkan arah yang tepat sebelum terjadi breakout di 1.67801 maupun terjadi breakout untuk resisten harian di 1.68431. Kemudian Australia dolar. Australia dolar kita melihat di sini tren dengan naked trading yang terlihat di sini. Resisten terbaca dengan kuat di sini di 0.93653 mengarah ke situ. Tren Australia dolar terhadap dolar masih dalam keadaan naik untuk wilayah medium term, namun masih berada di bawah untuk long term. Artinya masih berada di bawah resisten yang kuat ini berwarna biru. Kemudian untuk channel bullish terlihat untuk hari ini terlihat sepertinya masih akan terus melanjutkan channel bullish sampai mendekati cross dari channel yang terjadi di resisten maupun resisten biru, yaitu merupakan daily di 0.93748. Sisi positif untuk Australia dollar terlihat di harga untuk saat ini juga. Kemudian juga penurunan maksimal terjadi untuk daily di 0.92750. Kemudian kita melihat pergerakan 4 jam juga masih terjadi kenaikan ya, masih terjadi kenaikan di 4 jam. Bahkan terlihat di sini accelerating trend line juga masih terlihat. Nah, masih terlihat masih jauh mendekati harga support di 0.93089. Kemudian di dolar yen kita melihat accelerating trend line juga terjadi langsung ke 1 jam. Nah, tren yang terjadi sebetulnya untuk daily masih dalam keadaan sideways. Namun begitu 4 jam kita melihat tren masih berada di tengah. Ya, harga masih berada di tengah dalam tren kenaikan di dolar yen. Ya. Maksimal untuk 4 jam minggu ini terjadi di angka ini yang merupakan harga tertinggi dari tanggal 4 Juni, yaitu di angka 102.78. Tren yang terjadi masih dalam keadaan bullish ke dolar yen. Kemudian 1 jam yang terlihat juga di sini kita tinggal menunggu breakout di kisaran harga tertinggi hari ini, yaitu di kisaran harga 102.639.
dolar Swiss. Nah, dolar Swiss dengan konsistensi dengan grafik 1 hari kita melihat dolar Swiss kemarin sempat berada di bawah supportnya yang sebelumnya menjadi resisten, yaitu di 0.89509. Kemudian formasi yang terlihat di sini berusaha untuk mendekati resisten kembali di 0.89509. Kita melihat tren yang terjadi di dolar Swiss masih dalam keadaan sideways untuk bulan ini. Untuk bulan ini dari awal bulan ya hingga bulan ini. Kemudian pergerakan dari komoditi seperti apa kita melihat untuk komoditi. Ya, emas kemarin ternyata pada saat non-farm payroll itu bergejolak dengan terjadinya penurunan. Terlihat ya. Terjadinya penurunan sampai maksimal ke 1245.71 dolar per troy ounce hingga penutupan ditutup berada di atas dari harga terendah, namun masih berada di bawah harga pembukaan pada saat hari Jumat kemarin. Terlihat juga emas masih cukup masih melihat posisi-posisi yang terjadi secara teknikal, yaitu dalam keadaan stagnan. Belum terjadi tren yang cukup menjanjikan apakah dia turun atau naik untuk chart daily. Kemudian chart untuk weekly juga masih berada di angka tengah-tengah dari harga minggu lalu. Jadi seminggu penuh kemarin emas masih dalam keadaan range sideways untuk di emas. Diperkirakan juga akan terjadi breakout di 12.57. Kemudian ini ada kemungkinan juga masih terus mengalami kenaikan apabila terjadi breakout di wilayah kisaran ini. Untuk minyak secara teknikal kita melihat 4 jam 2 minggu yang lalu terlihat merespon dari harga terendah, kemudian dia memasuki wilayah range yang terjadi dari minggu lalu. Harga tertinggi juga tidak mencapai ke 38.2%, yaitu hanya mencapai ke 103.05. Kemudian minggu ini kita perkirakan dengan chart perkiraan untuk mingguan masih jauh berada di resisten, yaitu harga tertinggi minggu lalu di kisaran ini yang merupakan harga tertinggi pada minggu lalu di 103.66. Tren yang terjadi masih dalam keadaan turun apabila kita menarik garis seperti ini, yaitu resisten, masih berada di resisten. Kemudian resisten dalam resisten juga kita masih ini apabila harga untuk cross untuk breakout ke harga ini di kisaran 102.86, kemungkinan maksimal kenaikan terjaga di angka ini di 103.64. Demikian Pak Syed. Oke, kalau dilihat dari pergerakan Aussie itu mengalami kenaikan positifnya, kemudian ditambah dengan data dari China dari trade balance-nya, Pak ya. Halo. Ya. Ya. Ditambah dengan trade balance China yang positif, betul ya? Ya betul. Oke. Kalau untuk dari sisi mata uang Kanada, Pak, di sini kan data untuk Kanadanya sendiri itu kurang bagus. Apakah potensi untuk Kanada masih mengalami proyeksi penurunan untuk mata uangnya? Secara teknikal kita jawab sebetulnya tren yang terjadi untuk daily sendiri ya. Tren yang terjadi untuk daily sendiri terjadi pada awal bulan kemarin, terjadi breakout, kemudian data sementara untuk Kanada fundamental penurunan. Secara teknikal kita melihat pola breakout yang terjadi di sini masih merespon terhadap tren penurunan di harga ya. Terjadi tren penurunan di harga, kita melihat terbatasi ya, jadi kenaikan di dolar Kanada sendiri terbatasi di wilayah resisten di sini. Kemudian juga kita mengharapkan apabila terjadi breakout, terjadi bullish candle, baru kemungkinan dia akan terjadi kenaikan yang cukup lumayan. Namun apabila kita melihat dari daily sendiri, candle yang terjadi selama 2 hari berturut-turut juga termasuk kecil.
Jadi ini mencerminkan kalau seorang pelaku pasar mencerminkan body ini mencerminkan dari volume transaksi yang cukup kecil juga, sehingga tidak membawa pengaruh terhadap pergerakan tren yang besar di kemudian hari. Jadi sebetulnya cukup berhati-hati dengan range yang sempit ini, tapi kita terjebak dalam posisi yang cukup lama di sini di dolar Kanada untuk chart daily. Oke. Sedikit boleh dibahas mengenai indeks saham, Pak Andi? Untuk indeks sahamnya. Saham Asia, ya, saham Asia untuk Nikkei. Nikkei telah mencapai performanya cukup positif, cukup bagus sebetulnya. Pergerakan dari 2 bulan yang lalu, titik tertinggi 2 bulan yang lalu yaitu di kisaran 15.185 ternyata tembus pada hari Jumat kemarin, dibantu dengan data-data yang terjadi bagusnya non-farm payroll, bagusnya dengan data-data Amerika Serikat, termasuk unemployment rate yang terjadi secara jangka panjang 6,3% membawa arahan yang cukup positif. Kemudian hari ini juga masih merespon positifnya dari pergerakan di Nikkei ya. Sisi positif di Nikkei secara teknikal terlihat di sini breakout terjadi di, kita menunggu satu bullish candle breakout yang terjadi hari ini. Apabila terjadi juga kita melihat target lanjutan itu ke sini, ke angka 15.417 untuk di Nikkei. Jadi performa positif terlihat juga pada minggu ini, pada awal bulan juga dalam keadaan positif. Kemudian di Kospi, nah ini Kospi time frame untuk daily, kita melihat tren yang terjadi di Kospi, kemudian merespon dari resisten ya, di sini di 262.20. Kemudian 4 jam kita melihat juga terjadi pembalikan harga di 4 jam di Kospi, wilayah Kospi di 4 jam pertama pada hari ini, hari Senin, dan di minggu pertama ini, pada 4 jam pertama pada minggu ini, 262. Tren yang terjadi, kita masih positif menyatakan bahwa tren masih dalam keadaan penurunan di Kospi. Kemudian time frame yang kecil kita lihat juga terlihat begitu, ya, terlihat bahwa moving average landai menuju ke bawah, kemudian harga juga terlihat di sini masih berada di bawah resisten, kemungkinan juga Kospi masih terus melanjutkan penurunan di angka 260.58 untuk short term. Kemudian di Hang Seng, ya, di Hang Seng performa yang cukup positif kemarin di China nampaknya terpengaruh pada hari ini di harga pembukaan di Hang Seng positif di angka 22.941. Pergerakan untuk pola 4 jam kembali lagi masuki wilayah teritori positif untuk di Hang Seng. Dengan short transaksi 2 jam pertama masih dalam keadaan naik, ya. Masih dalam keadaan naik. Apabila kita refleksikan dari support yang terbentuk secara kuat ini, kita melihat pergerakan untuk short term transaksi di 23.041 maupun ke wilayah ya ini, wilayah area ini ya, sekitar 23.170. Demikian Pak Iksan untuk Asia Stock. Oke, terima kasih Pak Adi untuk ulasan di morning briefing pagi ini, baik dari sisi fundamental dan teknikal. Ya, untuk rekan-rekan sekalian informasikan untuk untuk hari Senin ini data yang akan nanti dirilis itu tidak begitu banyak data yang terlalu signifikan, hanya nanti akan ada data dari Australia. Nanti Stephen akan speak terus, kemudian dari hasil morning briefing pagi ini bahwa saya tarik kesimpulan bahwa data-data yang keluar itu khusus untuk dari Amerika, data dari non-farm, terus unemployment rate, data masih positif untuk US. Kemudian untuk dari China juga dari trade balance-nya juga positif dan mendukung untuk pergerakan dari baik itu dari sisi mata uang Aussie dan indeks saham Hang Seng.
Ya, saya informasikan juga bahwa morning briefing pagi ini hanya bersifat informasi saja, bukan sebagai keputusan, sebagai langkah untuk mengambil keputusan dalam bertransaksi. Dan bagi rekan-rekan yang bertransaksi harus diketahui juga dari sistem money management dan manajemen risk yang akan diterapkan. Ya, terima kasih untuk semua. Saya Ari untuk morning briefing pagi ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.